Naga Sastra Sabu Inten, halaman 641 sampai 660. Serangan-serangan Jogosoko yang sebagian besar mengarah ke perut lawannya dibarengi dengan sambaran-sambaran sinar putih yang belit-membelit dengan bayangan hitam, merupakan tarian maut yang mengerikan. Sedangkan janda Simarudra yang bersenjatakan kuku-kukunya terdengar beberapa kali menjerit-jerit sambil menerkam dengan garangnya. Jari-jarinya mengembang, dan kukunya yang gemerlapan merupakan jaringan-jaringan maut yang sukar dapat ditembus. Apalagi mereka berdua dengan Jogosoko selalu berusaha isi-mengisi kelemahan masing-masing. Tetapi orang yang menamakan dirinya Maeso Jenar itu dalam keadaan yang demikian bahkan seolah-olah berubah menjadi Wisnu dalam bentuknya sebagai Kresna penggembala yang menari-nari di atas ekor ular naga yang berkepala 7. Namun perlahan-lahan tetapi pasti, satu demi satu kepala-kepala ular itu dipangkasnya. Demikianlah Jogosoko dan janda Simarudra itu semakin lama menjadi semakin terdesak. Tenaga mereka yang dicurahkan habis-habisan tanpa memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi menjadi semakin lama semakin surut. Sedang lawan mereka malahan tampak menjadi semakin garang. Sesaat kemudian jelaslah apa yang akan terjadi dengan pertempuran itu. Hal itu dilihat pula oleh Simarudra tua dan Bugel Kaliki. Sudah tentu mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sedangkan Padan Alas menjadi termangu-mangu. Ia dapat membaca perasaan kedua orang itu, Maeso Jenar dan Sarayuda. Sedangkan ia sendiri tidak dapat memihak salah seorang di antaranya. Sehingga dengan demikian, ketika ia mendengar perbantahan Sarayuda dan Maeso Jenar menjadi agak bingung. Namun bagaimanapun juga, keselamatan cucunya adalah suatu hal yang mutlak baginya. Karena itulah, maka ketika ia melihat Simarudra tua dan Bugel Kaliki mulai bersiap-siap, ia pun bersiap pula. Tetapi belum mereka berbuat sesuatu, mereka dikejutkan oleh seorang yang terjun dalam arena pertempuran itu. Ia adalah Sarayuda. Dengan menggeram marah ia berkata, "Maeso Jenar, sekali lagi aku minta kau tinggalkan pertempuran ini. Kau yang selama ini tidak berbuat apa-apa, sekarang kau akan berlagak menjadi pahlawan. Akulah yang akan pertama-tama bertindak untuk keselamatan Budak Wangi. Biarlah urusanku itu aku selesaikan." Bukan main terkejutnya orang yang menamakan diri Maeso Jenar itu ketika Sarayuda membentak-bentaknya dengan kasar. Sambil meloncat mundur, ia menjawab, "Sadarkah kau dengan tindakanmu itu?" Jogosoko dan janda Simarudra pun menjadi tercengang-cengang. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa Sarayuda dan orang yang menamakan diri Maeso Jenar itu akan bertengkar sendiri. Dalam pada itu tiba-tiba ular laut yang tampan itu tersenyum-senyum sambil berkata, "Kita punya kepentingan yang sama. Aku, tamu kita yang bernama Sarayuda dan Maeso Jenar. Di antara kita bertiga, ternyata akulah yang mempunyai tingkat kepandaian yang paling rendah. Alangkah senangnya kalau aku dapat menarik keuntungan dari perang tanding antara kedua tokoh yang sempurna ini. Tetapi agaknya aku pun telah dapat memperhitungkan siapakah yang akan menang, sebab aku telah bertempur dengan kalian berdua berganti-ganti. Sarayuda bukan tandingan Maeso Jenar." Sarayuda merasakan dengan tepat singgungan kata-kata itu. Ia memang merasa bahwa ilmunya berada di bawah tingkat kepandaian Maeso Jenar. Hal yang serupa telah dirasakannya pula pada saat ia bertempur dahulu. Justru karena itulah dadanya serasa terbelah. Dengan tidak menghiraukan apapun lagi, dengan wajah yang menyala-nyala ia bersiap menyerang Maeso Jenar yang masih berdiri mematung. Berbareng dengan itu, terdengarlah jerit Budak Wangi yang sejak tadi berdiam diri kebingungan. "Bertempurlah kalian, bertempurlah sampai binasa. Setelah itu, arwah kalian akan puas melihat aku binasa pula dengan hinanya di tengah-tengah iblis ini." Suara itu jelas merupakan luapan hati seorang gadis yang mencemaskan kehormatannya, bukan nyawanya. Sebagai cucu dan murid Ki Ageng Padan Alas, Budak Wangi bukanlah seorang pengecut yang merengek-rengek menghadapi kematian. Tetapi terhadap ular laut dari Nusa Kambangan itu, ia benar-benar menjadi ngeri. Sarayuda tersentak hatinya. Ia tegak seperti patung.
Dadanya digoncang oleh kebingungan yang bergelora. Tetapi dalam pada itu, orang yang menamakan dirinya Mesojenar merasa bahwa ia tidak mempunyai banyak waktu. Orang itu sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Sarayuda adalah luapan perasaannya saja. Karena itu tiba-tiba orang yang menamakan diri Mesojenar itu sekali lagi meloncat mundur. Seterusnya, apa yang dilakukan sama sekali tak dapat dilihat dengan jelas. Sekali lagi seperti seekor Raja Wali, orang itu terbang dengan kecepatan kilat menyambar Budak Wangi. Orang-orang yang berdiri memagari gadis itu yang sebagian telah diruntuhkan perasaannya dengan suara tertawa yang menghentak-hentak dada, dapat ditembus dengan mudahnya. Kemudian berubahlah Raja Wali itu menjadi bayangan hantu menyambar Budak Wangi, yang seterusnya lenyap ke dalam kegelapan bayang-bayang gerumbul-gerumbul lebat di sekitar tempat itu. Kejadian itu hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, bahkan merupakan sebuah pesona yang seolah-olah merampas kesadaran dari semua orang yang menyaksikan. Pandan Alas, Simarodra tua, dan Bugel Kaligi pun sampai beberapa saat berdiri seperti patung. Baru setelah bayangan itu terbang, mereka menjadi tersadar dari sebuah mimpi yang hebat. Dan sadar pulalah mereka bahwa apa yang mereka usahakan selama itu menjadi lenyap di hadapan hidungnya. Simarodra dan Bugel Kaligi yang sudah bersusah payah menangkapnya, dan Pandan Alas yang bersusah payah pula mencari cucunya itu. Ditambah lagi dengan Joko Soko dan Sarayuda yang mempunyai kepentingan yang sama pada saat itu, seolah-olah digerakkan oleh satu daya penggerak. Berloncatlah mereka menyusul ke arah hilangnya bayang-bayang itu. Sesaat kemudian, seperti dihisap oleh kegelapan malam, lenyaplah semua orang yang mula-mula dengan riuhnya mengelilingi perapian, yang sampai saat itu apinya sudah jauh surut. Maka sepilah suasana di tempat itu, setelah semua orang berlari-larian pergi. Yang terdengar kemudian, kecuali keretak sisa-sisa kayu yang dimakan api, adalah nafas Mesojenar yang tersengal-sengal seperti berebut dahulu meloloskan diri dari tubuhnya yang gemetar. Apa yang disaksikan itu bagi Mesojenar seperti gambaran di dalam mimpi. Namun bagaimanapun, gambaran-gambaran itu telah membingungkannya. Apa yang dilakukan oleh orang yang menamakan diri Mesojenar itu adalah tepat seperti apa yang akan dilakukannya seandainya ia mampu. Sebab secara jujur, ia mengakui bahwa orang yang menyerupainya itu mempunyai kemampuan yang luar biasa, sehingga ia dapat melakukan pekerjaan itu di hadapan segerombolan orang yang sudah siap untuk menghalang-halangi. Dalam pada itu kembali Mesojenar ragu. Apakah yang dilihat selama itu hanyalah khayalan-khayalan saja? Berkali-kali ia mengusap matanya. Namun, cahaya api yang redup itu masih saja mengganggu kegelapan malam. Ataukah jiwanya sendiri yang telah meloncat keluar dari tubuhnya dan kemudian melakukan segala pekerjaan itu untuknya? Mesojenar menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia bukan pemimpi. Karena itu segera ia sadar bahwa memang telah ada seseorang yang melakukannya. Hanya yang aneh baginya, setiap gerak, setiap kata yang diucapkan tepat seperti yang terkandung di dalam hatinya. Untuk beberapa lama Mesojenar masih merenung-renung di dalam lindungan batang-batang ilalang. Bahkan semakin lama hal itu direnungkan, semakin kaburlah perasaannya. Tetapi lebih daripada itu, di dalam sudut hatinya yang paling dalam, muncullah perasaan kecewanya. Budak Wangi yang sebenarnya bernama Roro Wilis itu untuk kesekian kalinya telah menyakiti hati gadis itu. Sewaktu ayah gadis itu terbunuh olehnya, dan sekarang gadis itu lenyap di hadapannya dibawa oleh seseorang yang menyerupai dirinya. Karena itulah, sekali lagi ia merasakan kehilangan atas sesuatu yang belum pernah dimilikinya. Namun sebaliknya, telah merampas seluruh hatinya. Dalam kekalutan pikiran itu, tiba-tiba terdengarlah suara tertawa lunak perlahan di belakangnya. Tersentak Mesojenar berdiri dan bersiaga. Tetapi kemudian kembali ia menjadi bingung ketika di hadapannya berdiri orang yang menamakan diri Mesojenar.
Orang yang menamakan diri Maisa Jenar itu pun memandanginya dengan seksama dari ujung kaki sampai ke ujung kepalanya. Kemudian terdengarlah ia berkata, "Kisanak, apakah yang kau lakukan di sini? Dan siapakah kau sebenarnya?" Mendapat pertanyaan itu, Maisa Jenar menjadi bingung. Ia sendiri sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan sesuatu di tempat itu. Ia hanya tertarik oleh suara-suara riuh, serta keinginannya untuk mendapat jejak dalam usahanya mencari Aryo Saloka. Sekarang, tiba-tiba seseorang yang sejak semula telah membingungkannya menanyakan keperluannya. Untuk beberapa saat Maisa Jenar tidak menjawab, sehingga kembali orang itu berkata, "Agaknya kau terkejut melihat kehadiranku di sini." "Ya," jawab Maisa Jenar dengan jujur. "Aku datang ke tempat ini tanpa aku sengaja." Sekali lagi orang itu tertawa lunak. Adalah sesuatu kemustahilan bahwa seseorang sampai ke tempat ini tanpa sengaja. Aku kira kau datang ke tempat ini untuk mengintip apa yang terjadi di padang rumput itu. Ataukah kau memang salah seorang di antaranya? Bagaimanapun juga Maisa Jenar merasa tersinggung oleh pertanyaan itu. Maka jawabnya, "Kisanak, memang aku telah mengintip apa yang terjadi. Aku kagum keperkasaanmu. Kau mampu melepaskan diri dari tangan-tangan Jogosoko, janda Simarodra, ditambah kemudian dengan Sarayuda. Bahkan kau berhasil melepaskan dirimu pula dari kejaran orang-orang seperti Simarodra dan Bugel Kaliki. Apalagi kau membawa beban seseorang." Orang itu menarik nafas. "Kau terlalu memuji. Tetapi kau sendiri agaknya seorang yang luar biasa, sehingga kehadiranmu sama sekali tak diketahui oleh seorang pun di antara mereka." "Hei," sambung orang itu tiba-tiba seperti orang terkejut. "Kau kenal kepada setiap orang yang ada di padang rumput itu. Siapakah kau sebenarnya?" Sekali lagi Maisa Jenar termangu-mangu. Namun bagaimanapun juga ia harus menjawab pertanyaan itu. Maka katanya, "Akulah yang sebenarnya bernama Maisa Jenar. Bukankah nama itu telah kau pinjam pada saat kau mengadakan pameran kekuatan?" Orang yang menamakan diri Maisa Jenar itu tampak terkejut bukan buatan. Sekali lagi, ia memandang Maisa Jenar dari ujung kakinya sampai ke ujung kepalanya. Dengan suara yang bergetar ia berkata, "Kau bernama Maisa Jenar?" Maisa Jenar mengangguk. "Kalau demikian," sambung orang itu, "kita bersamaan nama. Aku juga bernama Maisa Jenar." "Memang demikian, bukan nama pinjaman seperti dugaanmu." Ia berhenti sebentar lalu meneruskan, "Tetapi tak apalah, banyak orang di dunia ini yang mempunyai nama yang sama." Maisa Jenar menggelengkan kepala, lalu katanya, "Jangan pura-pura terkejut, dan jangan katakan tentang nama yang sama. Kau telah menyebut dirimu lengkap seperti diriku. Kau mengaku murid Ki Ageng Pengging Sepuh dan bernama Maisa Jenar yang bergelar Ronggo Tohjoyo. Tidak, sahabat, tidak mungkin persamaan di antara kita sampai sedemikian jauhnya." Kembali wajah orang itu membayangkan keheranan. Matanya menatap dengan tajamnya. Kemudian hampir berdesis ia berkata, "Kisanak, janganlah mencari persoalan. Kita belum saling mengenal sebelumnya. Apakah sebabnya maka Kisanak bersikap demikian terhadapku? Dalam keadaanku seperti sekarang ini, sebenarnya aku memerlukan perlindungan dan sahabat. Barangkali kau dapat melihat apa yang telah aku lakukan. Aku sedang berusaha menyelamatkan budak wangi dari tangan para penjahat itu, dan gadis itu sudah berhasil aku sembunyikan. Muridku yang bernama Aryo Saloka telah hilang, dan sekarang aku sedang berusaha mencarinya." Mendengar uraian itu, dada Maisa Jenar bergetar dahsyat. Tetapi Maisa Jenar adalah seseorang yang berotak cemerlang. Karena itu, segera ia menjawab sambil menebak, "Kalau demikian, kaulah yang telah memancingku dan melibatkan diriku dalam goa yang mempunyai ratusan cabang yang membingungkan itu, sehingga kau dapat mengetahui dengan tepat bahwa muridku telah hilang." Kembali orang itu terkejut. Katanya kemudian, "Anehlah yang aku alami selama ini. Apa yang seharusnya aku katakan, sudah kau katakan. Sedang kau merasa bahwa apa yang akan kau katakan, sudah aku katakan. Jangan memutarbalikkan keadaan. Sekarang tunjukkan kepadaku di mana Aryo Saloka," geram Maisa Jenar yang mulai kehilangan kesabaran. "Jangan mengigau," bentak orang itu. "Dengan igauanmu itu kau bisa membuat aku gila."
Mendengar orang itu membentak-bentak, darah Maesojenar bertambah cepat mengalir. Segera ia merasa bahwa suatu bentrokan jasmania sukar dihindarkan. Karena itu segera ia pun bersiaga penuh. Sebab seperti telah disaksikan sendiri, orang yang berdiri di hadapannya memiliki tingkat ilmu yang tinggi. Namun bagaimanapun juga, Maesojenar harus menghadapi setiap kemungkinan dengan kejantanan. Maka ia pun kemudian membentak pula, "Apakah keuntunganmu dengan segala macam cerita isapan jempol itu? Nah, sekarang katakan kepadaku, kepada Maesojenar yang bergelar Ronggo Tohjoyo, di mana muridku Aryo Saloka dan di mana budak wangi kau sembunyikan?" Orang itu menarik alisnya, kemudian warna merah tersirat di wajahnya. Maka sahutnya, "Tak kusangka bahwa di dunia ini ada orang semacam kau ini, orang yang senang pada pertengkaran tanpa sebab. Aku juga tidak tahu apakah keuntunganmu dengan kelakuanmu yang aneh-aneh itu. Meskipun demikian, apa boleh buat, agaknya kau hanya ingin mengetahui benarkah Maesojenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh ini dapat menjunjung tinggi nama perguruannya." Dada Maesojenar menjadi semakin bergelora ketika nama gurunya disebut-sebut, sehingga ia tak dapat menahan diri. Dengan meloncat, ia berteriak, "Baiklah, kita lihat siapakah murid Ki Ageng Pengging Sepuh." Agaknya orang itu telah bersiaga pula. Ketika serangan Maesojenar tiba, segera ia mengelakkan diri. Bahkan dengan gerakan yang tidak kalah cepatnya, orang itu pun telah membalas menyerang. Sesaat kemudian terjadilah pertempuran yang sengit. Pertempuran antara dua orang perkasa yang mempergunakan satu jenis ilmu keturunan dari Ki Ageng Pengging Sepuh. Yang memusingkan kepala Maesojenar adalah orang itu dapat bergerak dan mempergunakan ilmu peninggalan gurunya dengan sempurna. Bahkan dalam beberapa hal, orang itu memiliki kelebihan-kelebihan dari Maesojenar. Demikianlah, kedua orang itu berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kebenaran kata masing-masing. Maesojenar yang bertubuh tegap kekar berjuang dengan tangguhnya seperti seekor banteng yang tak surut menghadapi segala macam bahaya. Sedang lawannya pun berjuang seperti seekor banteng yang tak mengenal mundur. Sehingga perang tanding itu merupakan perang tanding yang maha dahsyat. Apalagi seolah-olah bagi kedua-duanya sudah saling dapat memperhitungkan gerakan-gerakan lawan. Dengan demikian yang terjadi seakan-akan hanyalah suatu adu kekuatan. Kalau dalam beberapa pertempuran mereka kadang-kadang berhasil menembus kelemahan lawan dengan unsur-unsur gerak yang membingungkan, tetapi kali ini mereka sama sekali tidak dapat saling mencuri kesempatan. Sebab mereka seakan-akan mempunyai satu otak yang menggerakkan dua belah anak permainan macanan dengan tangan kanan di sebelah dan tangan kiri di sebelah yang lain. Namun bagaimanapun juga, kedua orang itu adalah orang yang berbeda, sehingga dalam kenyataannya mereka pun tidak sama keseluruhannya. Lawan Maesojenar yang mengaku juga bernama Maesojenar itu ternyata memiliki kekuatan tubuh yang melampaui kekuatan tubuh Maesojenar. Sehingga setelah mereka bertempur berputar-putar, akhirnya terasalah bahwa Maesojenar telah terdesak. Hal ini terasa pula olehnya, sehingga dengan demikian ia menjadi gelisah. Apapun yang dilakukan, segala macam unsur gerak yang pernah dipelajari tidak dapat menolongnya. Sebab orang itu pun mampu melakukannya. Bahkan kemudian terasa oleh Maesojenar bahwa seolah-olah ia telah berjalan mundur beberapa tahun. Kalau beberapa orang sakti dapat menambah ilmu hampir setiap saat, baginya setelah sekian tahun terpisah dari gurunya, seakan-akan sama sekali tak suatu pun yang dicapainya. Meskipun demikian, Maesojenar tidak segera kehilangan akal. Jiwa kesatriaannya bergelora memenuhi dadanya, sehingga apapun yang terjadi, sama sekali ia tidak gentar. Beberapa saat kemudian, di langit ujung timur, terpencarlah warna kemerah-merahan fajar. Perlahan-lahan, malam yang kelam mulai berangsur surut. Semburat merah yang mewarnai daun-daun ilalang hijau segera telah menimbulkan kesan tersendiri. Dalam pada itu, kedua orang yang bertempur itu masih saja berjuang mati-matian.
Di tengah-tengah rumpun-rumpun ilalang itu terjadilah semacam sawah yang baru dibajak oleh bekas-bekas kaki yang bertempur dengan dahsyatnya. Tetapi bagaimanapun juga akhirnya Maesho Jenar harus mengakui keunggulan lawannya setelah ia berjuang sekuat tenaga. Namun demikian, ia sama sekali tidak mau mengorbankan diri. Dalam setiap kemungkinan antara hidup dan mati, akhirnya terpaksalah ia mempergunakan setiap kemungkinan untuk menolong jiwanya. Selama itu tidak melanggar kehormatan darah kesatriaannya. Maka karena itulah sesaat kemudian tampaklah ia mengangkat sebelah kakinya. Tangan kirinya menyilang dada, sedang tangan yang lain diangkatnya tinggi-tinggi. Melihat sikap itu, lawan Maesho Jenar yang mengaku bernama Maesho Jenar itu terkejut. Tetapi ia tidak sempat berbuat sesuatu, sebab segera Maesho Jenar meloncat maju dan melontarkan pukulan Sosro Birowonya yang dahsyat. Ia hanya sempat melihat lawannya itu menyilangkan kedua tangannya, dan sesudah itu orang itu terlempar beberapa langkah surut dan kemudian jatuh terguling-guling. Maesho Jenar setelah melihat akibat pukulannya berdiri mematung. Matanya tajam memandangi lawannya yang dijatuhkannya itu. Tetapi sesaat kemudian ia terkejut ketika ia melihat orang itu tertatih-tatih berdiri. Agaknya pukulannya tidak membinasakan lawannya. Tetapi setelah terkejut, ia pun berlega hati melihat lawannya masih hidup. Sebab bagaimanapun juga bukanlah maksudnya untuk membunuh hanya karena sekedar ingin membunuh. Kalau ia terpaksa mempergunakan aji Sosro Birowonya adalah karena ia tidak mau terbunuh. Justru karena itulah, ketika ia melihat orang yang dihantamnya itu masih hidup, ia jadi berbesar hati. Juga karena dengan demikian, ia akan dapat menanyakan di mana muridnya dan budak wangi disembunyikan. Tetapi kemudian, kembali ia terkejut ketika orang yang dianggapnya sudah tak mampu lagi berbuat sesuatu karena pukulannya, kecuali hanya berdiri itu, membalikan diri dan kemudian meloncat pergi. Sudah tentu Maesho Jenar tidak membiarkannya. Kalau orang itu tidak terbunuh oleh pukulannya, ia sudah heran. Apalagi orang itu masih dapat berlari. Alangkah hebatnya daya tahan tubuhnya. Karena itu, maka segera Maesho Jenar pun meloncat mengejar orang itu, yang ternyata masih dapat berlari cepat. Maka terjadilah kejar-mengejar di antara batang-batang ilalang yang tumbuh lebat melampaui tubuh manusia. Tetapi pendengaran dan penglihatan Maesho Jenar cukup tajam, apalagi cahaya matahari sudah semakin terang. Maka tampaklah setiap ujung batang-batang ilalang yang tergoyangkan oleh sentuhan tubuh orang yang menamakan diri Maesho Jenar itu. Karena orang yang dikejarnya itu agaknya telah terluka, maka semakin lama jarak mereka pun semakin pendek pula. Sehingga Maesho Jenar percaya bahwa ia pasti akan dapat menangkap orang itu. Tetapi kemudian ia menjadi kecewa ketika ia tinggal meloncat saja beberapa langkah, orang yang dikejarnya itu tiba-tiba merunduk dan seolah-olah lenyap di antara batu-batu. Itulah lubang gua, tempat di mana Maesho Jenar menembus keluar. Untuk beberapa saat, Maesho Jenar berdiri termangu-mangu, namun ia tidak mau kehilangan waktu. Segera ia berjongkok dan mendengarkan setiap desir di dalam gua itu, kalau-kalau lawannya telah memancingnya dan kemudian membinasakannya pada saat ia merangkak masuk. Tetapi kemudian Maesho Jenar mendengar suara terbatuk-batuk tidak di depan mulut gua. Agaknya lawannya telah mengalami luka di dalam dadanya, dan sekaligus ia mengetahui bahwa lawannya tidak pula berada di muka mulut gua itu. Sehingga dengan demikian segera ia melontarkan diri masuk ke dalamnya. Untuk beberapa saat ia membiasakan matanya di dalam gelapnya gua. Dan setelah itu ia perlahan-lahan berjalan kembali memperhatikan setiap suara yang didengarnya. Sekali lagi ia mendengar suara lawannya terbatuk-batuk, dan karena itulah ia dapat mengenal arahnya. Dengan hati-hati Maesho Jenar menyusur dinding gua mendekati arah suara itu. Dan karena ketajaman telinganya, akhirnya Maesho Jenar menjadi semakin dekat. Tetapi agaknya orang itu pun bergerak pula semakin lama semakin dalam dan melewati berpuluh-puluh cabang yang membingungkan. Namun Maesho Jenar telah bertekad untuk mengikuti orang itu sampai ditangkapnya.
sebab ia yakin bahwa lukanya tidak akan mengizinkan orang itu bergerak leluasa. Beberapa langkah kemudian, tiba-tiba Maison Jenar tertegun. Ia sampai pada suatu ruangan yang agak lebar dan tidak terlalu gelap. Ketika ia melihat ke atas, tampaklah beberapa lubang-lubang yang tebus. Dari sanalah cahaya pagi jatuh menerangi ruangan itu seperti ruangan-ruangan yang sering dipergunakan bermain-main oleh para cantrik. Untuk beberapa lama, sekali lagi Maison Jenar kebingungan. Sekarang ia sama sekali tidak lagi mendengar suara apapun. Juga suara batuk-batuk orang yang dikejarnya itu pun telah lenyap. Karena itulah, maka Maison Jenar menjadi marah sekali. Dengan seksama ditelitinya dinding ruangan itu, kalau-kalau ada yang mencurigakan. Tetapi selain pintu masuk yang dilewatinya tadi, sama sekali tidak diketemukannya lubang yang lain. Dengan demikian, ia menduga bahwa orang yang dicarinya masih berada di dalam ruangan itu pula. Maka sekali lagi, Maison Jenar meneliti setiap relung ruang itu dengan lebih seksama lagi, sambil tetap mengawasi satu-satunya lubang masuk ke dalam ruang itu. Dan dugaannya ternyata benar. Ia terkejut sampai terlonjak ketika di belakangnya terdengar suara tertawa yang lunak perlahan. Cepat-cepat ia memutar diri dan bersiaga. Benarlah bahwa yang berdiri di hadapannya di samping sebuah batu yang besar adalah orang yang dicari-carinya. "Kau tidak akan dapat melepaskan diri," kata Maison Jenar. Orang itu tidak menjawab. Ia maju beberapa langkah mendekati Maison Jenar. Langkahnya tetap, tegap, dan cekatan. Karena itu maka Maison Jenar terkejut karenanya. Kalau demikian maka orang itu dapat melenyapkan luka-lukanya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Namun demikian Maison Jenar masih belum yakin bahwa orang itu telah terbebas sama sekali dari akibat pukulannya. Maka katanya sekali lagi, "Katakan sekarang di mana Aryo Saloko." Orang itu berhenti beberapa langkah di hadapannya dalam keremangan. Terdengarlah kembali ia tertawa perlahan. Kemudian jawabnya, "Kau telah mencoba menirukan Aji Sosrobirowo, tetapi sayang, jelek sekali." Mendengar ajikan itu, darah Maison Jenar menggelegak sampai ke kepala. Ia tidak dapat lagi mengendalikan perasaannya. Karena itu, sekali lagi ia meloncat menyerang dengan sengitnya. Kembali terjadi sebuah pertarungan yang hebat. Dua kekuatan yang tangguh saling berjuang untuk mempertahankan nama masing-masing. Tetapi beberapa saat kemudian, Maison Jenar menjadi gelisah sekali. Orang itu sama sekali telah terbebas dari luka-luka akibat pukulan yang luar biasa. Di samping itu, kemarahan Maison Jenar semakin membakar hatinya. Dan apa yang dilakukannya kemudian adalah mengulangi apa yang pernah dilakukan. Dipusatkannya segala kekuatan batinnya, disilangkannya satu tangannya, sedang tangan yang lain diangkatnya tinggi-tinggi, sambil menekuk satu kaki ke depan. Ia menggeram hebat, siap mengayunkan Aji Sosrobirowo. Sesaat sebelum tangannya menghantam lawannya, dadanya terasa berdesir hebat ketika ia dalam sekejap melihat lawannya yang mengaku bernama Maison Jenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh itu. Ternyata juga mengangkat satu kaki menyilangkan tangan kirinya di muka dada, serta mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Meskipun demikian, Maison Jenar sudah tidak sempat lagi membuat bermacam-macam pertimbangan. Apa yang dilakukannya kemudian adalah dengan garangnya ia meloncat dan menghantam lawannya dengan sepenuh kekuatan, dilandasi dengan Aji Sosrobirowo yang dahsyat. Tiba-tiba pada saat itu pula ia melihat lawannya itu pun berbuat demikian pula, sehingga terjadilah benturan yang maha dahsyat. Maison Jenar merasakan seolah-olah berpuluh-puluh petir meledak bersama-sama di hadapan wajahnya. Udara yang panas yang jauh lebih panas dari api terasa memercik membakar seluruh tubuhnya. Setelah itu, pemandangannya menjadi kuning berputar-putar, semakin lama semakin gelap. Akhirnya, tanah tempatnya berpijak seolah-olah berguguran jatuh ke dalam jurang yang dalamnya tak terhingga. Sesudah itu, tak satu pun yang diingatnya. Ia tidak tahu berapa lama ia pingsan.
Yang mula-mula terasa olehnya adalah tetesan-tetesan air yang membasahi wajahnya. Perlahan-lahan, Maestro Jenar mencoba membuka matanya. Mula-mula pemandangan di sekitarnya masih tampak hitam melulu. Tetapi lambat laun, tampaklah samar-samar cahaya matahari yang menembus lubang-lubang di atas ruangan itu. Semakin lama, semakin terang, sejalan dengan perkembangan kesadarannya. Kemudian, ketika pikirannya sudah semakin terang, terasalah bahwa seluruh tubuhnya basah kuyup. Agaknya seseorang telah menyiramkan air untuk membangunkannya. Perlahan-lahan, Maestro Jenar berusaha untuk mengingat-ingat apa yang terjadi. Ketika segala sesuatunya menjadi semakin jelas, maka segera ia berusaha untuk bangkit. Tetapi agaknya tubuhnya serasa dicopoti segala tulang-tulangnya. Karena itu, ketika ia mencoba mengangkat kepalanya, kembali ia terbaring. Darahnya serasa menguap ketika ia mendengar di sampingnya suara tertawa lunak perlahan. Segera ia mengenal siapakah orang itu. Namun bagaimanapun juga, ia sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa. "Kisanak," terdengar orang itu berkata, "jangan mencoba-coba menjadi rangkapan Maestro Jenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh. Meskipun tiruan itu sudah kau lakukan dengan seksama, namun kalau kebetulan kau bertemu dengan orangnya seperti sekarang ini, segera akan dapat dikenal kepalsuanmu. Meskipun demikian, aku menjadi heran pula bahwa apa yang kau lakukan sudah hampir dapat menyamai apa yang aku lakukan. Dan agaknya kau telah mencoba pula mendalami ilmu Sosrobirowo. Aku tidak tahu dari mana kau pelajari ilmu itu. Namun dalam beberapa hal telah benar-benar mirip dengan Sosrobirowo yang sebenarnya." Mendengar ucapan-ucapan itu, telinga Maestro Jenar rasanya menjadi terbakar. Ia menggeram beberapa kali, namun ia sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu. Ia hanya dapat menggerakkan kepalanya dan melihat orang yang mengaku bernama Maestro Jenar itu duduk dengan enaknya di atas sebuah batu padas di sampingnya. Beberapa saat kemudian orang itu kembali berkata, "Aku tidak sabar menunggui orang tidur terlalu lama. Karena itu aku menyirammu dengan air. Ternyata kau terbangun karenanya." Maestro Jenar ingin berteriak memaki-maki, namun suaranya tersumbat di kerongkongan. Yang terdengar hanyalah sebuah desis kemarahan. "Bagaimanapun juga, aku hormati ketebalan tekadmu," sambung orang itu. "Dalam keadaan yang demikian kau masih tetap pada pendirianmu. Karena itulah aku belum membunuhmu. Sebab aku ingin mengetahui siapakah orang yang telah berkeras hati mengaku bernama Maestro Jenar." Sekali lagi, Maestro Jenar menggeram. Perlahan-lahan ia mencoba menjawab, "Jangan kau takut-takuti aku dengan kematian, sebab kematian bukanlah satu hal yang perlu ditakuti." "Bagus." Tiba-tiba orang itu meloncat berdiri. "Kau sendiri yang mengatakan, jangan salahkan aku kalau aku membunuhmu sekarang." Maestro Jenar bukan seorang penakut. Apapun yang akan terjadi atasnya bukanlah suatu hal yang perlu dicemaskan. Meskipun demikian, ia menjadi gelisah ketika teringat oleh Aryo Saloka. Ia tidak tahu di mana anak itu sekarang berada. Apakah ia masih hidup ataukah sudah mati di dalam relung dan lekuk-lekuk gua yang membingungkan itu? Karena perasaan yang demikian itulah, tiba-tiba tanpa disengaja, ia berkata, "Kau bunuh aku atau tidak, itu bukanlah urusanku. Tetapi itu adalah urusanmu. Namun demikian katakan kepadaku, apakah Aryo Saloka masih hidup atau sudah kau bunuh pula?" Orang itu tertegun sejenak, tetapi hanya sejenak. Kemudian terdengar ia tertawa. "Jangan kau persulit dirimu dan jangan kau kotori jalan kematianmu dengan dongeng-dongengan yang kisruh itu. Ataukah barangkali kau mengharap aku mengampuni kau untuk membantuku mencari muridku itu? Cukup!" Tiba-tiba Maestro Jenar berteriak nyaring. Seluruh sisa kekuatannya telah mendorongnya berbuat demikian karena kemarahan yang tak tertahankan. "Kau mau membunuh? Bunuhlah, jangan membual." Sekali lagi terdengar suara tertawa, lunak dan hanya perlahan-lahan. Sesudah itu, orang yang menamakan diri Maestro Jenar itu melangkah justru menjauhi Maestro Jenar. Katanya kemudian setelah ia sampai ke mulut ruang itu, "Aku tidak mau mengotori tanganku dengan membunuh orang semacam kau.
biarlah Allah membunuhmu. Kau tidak akan dapat keluar dari ruangan ini sampai ajalmu tiba." Setelah itu, orang yang menamakan diri Maesho Jenar itu segera meloncat keluar dan terdengarlah suara berguguran. Beberapa batu besar jatuh tertimbun menutupi lubang ruangan itu. Bersamaan dengan itu, berguguran pulalah rasanya isi dada Maesho Jenar. Ia ditinggalkan dalam ruangan tertutup dalam keadaan yang demikian. Bukan main, suatu penghinaan yang tiada taranya. Sebagai seorang laki-laki yang lebih senang hancur di dalam suatu pertempuran daripada dibiarkan mati kelaparan di dalam sebuah gua. Karena itulah dirasanya seluruh tubuhnya mendidih. Seluruh isi rongga dadanya menggelegak seperti akan meledak. Terasa betapa darahnya mengalir cepat 2 kali lipat. Tetapi karena itu pula lah terasa kekuatannya timbul kembali oleh dorongan perasaan yang meluap-luap. Dengan demikian, maka sedikit demi sedikit Maesho Jenar mulai dapat menggerakkan tubuhnya. Sehingga beberapa saat kemudian ia telah mampu untuk mengangkat tubuhnya dan duduk tegak. Matahari yang telah mencapai titik tengah, sinarnya langsung tegak lurus menembus lubang-lubang di atas ruangan itu dan membuat lingkaran-lingkaran di lantai. Udara yang lembab di dalam gua itu rasa-rasanya jadi menguap oleh panas matahari. Maesho Jenar kemudian menjadi gelisah karenanya. Ia tidak mau menyerah pada keadaan. Ia tidak mau membiarkan dirinya mati kelaparan di dalam gua itu tanpa perlawanan. Maka dengan segenap tenaga yang ada, ia pun berdiri dan dengan terhuyung-huyung berjalan sekeliling ruangan itu berpegangan dinding. 2-3 langkah ia masih terus beristirahat, sebab dadanya masih terasa nyeri. Di samping pertanyaan yang selalu memukul-mukul kepalanya, siapakah gerangan orang yang telah mengaku bernama Maesho Jenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh yang mampu mempergunakan ilmu Sosrobirowo dan justru lebih hebat dari ilmunya? Menurut cerita almarhum gurunya, maka Ki Ageng Pengging Sepuh itu tidak mempunyai murid lain kecuali dirinya dan Ki Ageng Pengging yang bernama Kebo Kenongo, almarhum putra gurunya sendiri. Tiba-tiba sekarang ia bertemu dengan seseorang yang memiliki ilmu gurunya itu dengan sempurna. Bahkan orang itu telah mengaku bernama Maesho Jenar dan mempunyai seorang murid yang bernama Aryo Saloko. Seolah-olah orang itu ingin menyindir akan ketidakmampuannya sebagai seorang murid dari perguruan Pengging. Karena pertanyaan-pertanyaan itu, maka kembali Maesho Jenar merasa bahwa perkembangannya seolah-olah berhenti setelah ia terpisah dari gurunya. Sejak saat itu, ia hanya berusaha untuk mengamalkan ilmunya saja, tanpa berusaha untuk menambahnya. Dengan demikian, maka ia tidak akan dapat mencapai tingkat seperti gurunya. Apabila hal yang demikian berlaku juga untuk murid-muridnya kelak, maka perguruan Pengging semakin lama akan menjadi semakin surut. Padahal seharusnya setiap murid akhirnya harus melampaui gurunya. Dengan demikian ilmu akan berkembang terus. Hati Maesho Jenar tiba-tiba menjadi pedih, pedih sekali. Justru kesadaran itu timbul ketika dirinya sudah terkurung di dalam sebuah ruangan yang tertutup rapat. Mungkin ia dapat menghantam di dinding-dinding ruangan itu dengan Sosrobirowo dan membuat lubang untuk menemukan jalan keluar. Tetapi agaknya sampai ia mati kehabisan tenaga, usahanya mustahil akan berhasil. Dalam penelitiannya itu, Maesho Jenar menemukan sebuah mata air kecil di belakang sebuah batu. Segera ia berjongkok dan membasahi kerongkongannya yang serasa kering dan panas. Setelah itu, terasa tubuhnya menjadi bertambah sehat. Tetapi perasaannya lah yang tidak berkembang seperti tubuhnya. Perasaannya yang pedih masih saja menyayat, tetapi tiba-tiba memancarlah suatu tekad yang membawanya pada suatu ketetapan hati, bahwa justru dalam keadaannya yang sekarang ia akan mengisi sisa hidupnya dengan suatu ketekunan, mendalami ilmunya mati-matian. Dalam keadaannya itu tiba-tiba ia terkejut melihat bayangan yang tegak berdiri pada sebuah relung dinding gua itu, sehingga ia terlonjak berdiri.
Tetapi ketika Maestro Jenar semakin jelas melihat menembus keremangan relung itu, sadarlah ia bahwa yang berdiri di situ hanyalah sebuah patung batu yang belum sempurna. Meskipun demikian, hatinya tertarik pula untuk melihatnya. Siapakah yang sudah membuat patung itu? Justru di dalam sebuah ruangan jauh di dalam gua. Mungkin orang aneh yang telah menamakan diri Maestro Jenar itu. Ketika ia telah semakin dekat, makin jelaslah bahwa patung batu itu masih belum siap seluruhnya. Dan ketika ia meraba-rabanya, tampaklah perubahan pada beberapa bagian. Pada bagian tubuhnya, ia melihat lumut-lumut liar merayapi hampir seluruh bagian. Tetapi di bagian kepalanya tampaklah luka-luka baru dari sebuah pahatan. Tiba-tiba, ketika ia memandang kepala patung itu, hatinya berdebar-debar. Ia melihat bunga melati terselip di atas kupingan sebelah kanan. Rambutnya berjuntai sebatang-sebatang sangat jarang. Sedang ikat kepalanya hanya dikalungkan di lehernya. Itu adalah ciri-ciri khusus dari gurunya, Ki Ageng Pengging Sepuh, yang semula bergelar Pangeran Handayaningrat. Dan tiba-tiba dari wajah patung itu seolah-olah memancar suatu tuntutan darinya kepada Maestro Jenar, apakah yang dapat dicapainya sepeninggalnya. Oleh pemandangan yang tak disangka-sangka itu, hati Maestro Jenar seperti dicengkam oleh suatu keadaan gaib. Tanpa sadarnya, ia berjongkok dan menunduk hormat di hadapan patung itu, seolah-olah ia merasa berhadapan dengan almarhum gurunya. Beberapa lama kemudian, barulah ia tersadar yang berdiri di hadapannya tidak lebih dari sebuah patung. Patung yang mempunyai ciri-ciri khusus seperti gurunya, meskipun pahatan wajahnya tidak sempurna. Namun demikian, Maestro Jenar merasa bahwa patung itu dapat menjadi daya pengantar untuk mencapai suatu pemusatan pemikiran terhadap gurunya. Sekali lagi, Maestro Jenar merasa berada dalam suatu alam yang gaib. Lewat patung itu ia mengenang seluruh jasa-jasa gurunya, seluruh cinta kasih yang pernah dilimpahkan kepadanya, dan seluruh pelajaran-pelajaran yang pernah diberikan. Dari huruf pertama sampai huruf terakhir dalam ilmu tata berkelahi, jaya kawijayan, dan kasantikan. Ia telah menerima pelajaran pula bagaimana ia harus merangkai huruf itu menjadi kata-kata, dan kata-kata menjadi kalimat. Dengan demikian, sebenarnya ia telah mendapat dasar-dasar pendidikan sepenuhnya. Bahkan sampai pada Aji Sosrobirowo yang dasar itu pun telah dapat dikuasainya. Soalnya kemudian, bagaimana ia dapat mengendapkan ilmunya untuk mendapatkan inti sarinya. Dalam keadaan yang demikian itulah, hati Maestro Jenar menyala berkobar-kobar. Tiba-tiba sekali lagi ia dikuasai oleh keadaan yang khusus. Dengan menyebut kebesaran nama Allah, maka tanpa sesadarnya ia mulai menggerakkan tubuhnya. Dimulailah gerakan-gerakan yang pernah dipelajari dari unsur gerak yang paling sederhana, satu demi satu. Kemudian unsur-unsur yang semakin sukar, seolah-olah ia sedang menempuh ujian di hadapan gurunya sendiri. Demikianlah, akhirnya Maestro Jenar bergerak semakin lama, semakin cepat dan hebat. Orang yang bertempur dengan dirinya yang menamakan diri Maestro Jenar itu ternyata telah melengkapi unsur-unsur gerak yang telah hampir dilupakannya. Demikianlah, maka Maestro Jenar tenggelam dalam satu pemusatan pikiran yang menyempurnakan seluruh ilmunya. Dalam keadaan itu, Maestro Jenar lupa pada segala-galanya. Lupa pada keadaannya, lupa pada waktu, lupa pada orang yang menamakan diri Maestro Jenar itu. Bahkan ia lupa pula tentang apa yang dilakukan itu. Demikianlah, ia berjuang sebaik-baiknya, mengungkap segala ilmu yang pernah dimiliki. Tetapi Maestro Jenar sekarang bukanlah Maestro Jenar pada saat ia sedang mulai belajar dari gerakan pertama, kedua, dan berturut-turut. Sekarang, kecuali segala macam unsur-unsur gerak yang pernah dipelajari, ia pun pernah menempuh pengalaman yang luar biasa. Sehingga dengan demikian, tak disengajanya pula segala macam pengalaman itu menyusup masuk melengkapi ilmunya sendiri.
Dalam pengembaraannya, ia pernah bertemu dengan tunas-tunas dari perguruan putih dan hitam yang bermacam-macam. Ia pernah bertempur dengan Sarayuda dari cabang perguruan Pandan Alas yang terkenal dari Kelura, yang justru sebenarnya orang Gunung Kidul. Gajah Soro, anak dan sekaligus murid Ki Ageng Soro di Poyono, Banyu Biru. Maiso Jenar juga pernah bertempur dengan murid-murid Pasingsingan, seorang tokoh golongan hitam yang memiliki beberapa macam ilmu dari golongan putih. Simarodra Gunung Tidar, Joko Soko dari jenis perguruan golongan hitam di Nusa Kambangan, sepasang uling dari Rawa Pening yang mempunyai cara bertempur yang aneh dan berpasangan. Mau tidak mau, semua jenis ilmu gerak itu saling mempengaruhi. Juga bersama-sama dengan muridnya, Aryo Saloko, Maiso Jenar pernah menekuni gerak-gerik binatang-binatang hutan yang paling lemah, sampai yang paling buas. Bagaimana yang lemah berusaha melepaskan diri dari kekuasaan binatang yang buas dan kuat. Juga pertarungan antara hidup dan mati antara binatang-binatang buas yang sama-sama kuat. Pertarungan maut antara burung-burung Raja Wali dan ular-ular naga yang besar-besar. Demikianlah Maiso Jenar yang menjadi seolah-olah bergerak dengan sendirinya itu tanpa setahunya telah mengungkapkan satu jenis ilmu tata berkelahi yang maha dahsyat. Pemusatan pemikiran yang luar biasa dengan perantaraan patung di sampingnya itu. Seolah-olah Maiso Jenar sedang mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan gurunya sendiri. Matahari yang mula-mula memancar dengan teriknya semakin lama semakin jauh menjelajah ke arah barat. Dan pada saat-saat mega putih berarak-arak mengalir ke selatan, matahari itu dengan lelahnya menyusup ke bawah garis cakrawala meninggalkan warna lembayung yang tersirat di balik mega-mega mewarnai wajah langit. Pada saat itulah ruangan yang dipergunakan oleh Maiso Jenar itu dicengkam oleh kehitaman warna-warna yang lemah lembayung di langit sama sekali tidak dapat menembus masuk ke dalamnya. Apalagi sebentar kemudian malam telah menjadi semakin kelam. Pada saat itulah Maiso Jenar baru merasa bahwa seluruh tubuhnya menjadi lelah, kecuali keadaan tubuhnya yang memang belum pulih benar-benar akibat benturan Aji Sosrobirowo. Juga ia telah mencurahkan tenaganya agak melampaui batas. Karena itulah maka Maiso Jenar menghentikan latihannya. Dengan meraba-raba dinding, ia menyelusur ke arah mata air di dalam ruangan itu, di belakang sebuah batu. Karena kelelahan dan haus, maka Maiso Jenar segera minum sepuas-puasnya. Setelah itu ia pun segera kembali ke muka patung yang mempunyai ciri-ciri gurunya itu. Di hadapan patung itulah Maiso Jenar merebahkan dirinya untuk beristirahat. Tetapi meskipun demikian, perasaannya yang sudah terikat pada patung itu seolah-olah mempunyai kewajiban untuk menjaganya. Maka ketika di luar gua itu binatang-binatang malam mulai meraja di padang-padang ilalang dan lapangan-lapangan rumput, mulailah Maiso Jenar tenggelam ke dalam alam mimpi. Ia tertidur karena kelelahan. Di langit, bintang-bintang menari-nari dengan riangnya, diiringi oleh dendang angin yang berhembus lemah. Lubang-lubang di atas ruang-ruang yang banyak terdapat dalam gua itu karena hembusan angin, menimbulkan bunyi-bunyi yang beraneka warna, dari nada-nada yang rendah sampai nada yang tinggi. Maiso Jenar terbangun pada saat matahari melemparkan sinarnya yang pertama. Dari lubang-lubang di atas ruangan itu, Maiso Jenar dapat melihat betapa riangnya langit menerima senyuman matahari pagi. Bersamaan dengan itu, terasa seakan-akan datanglah waktunya bagi Maiso Jenar untuk memulai lagi kewajibannya terhadap gurunya. Dengan khidmat, ia berjongkok di muka patung batu itu. Dan dengan perantaraannya mulailah ia memusatkan pikirannya atas semua ajaran-ajaran almarhum gurunya. Apabila pikirannya telah benar-benar terpusat serta dalam pendekatan diri setinggi-tingginya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulailah ia dengan pendalaman ilmu yang pernah diterimanya. Demikianlah apa yang dilakukan Maiso Jenar. Tekun melatih diri, mengulang dan menghubung-hubungkan satu sama lain untuk kemudian mencari inti sarinya.
Hari demi hari telah dilampauinya. Bagaimanapun kuat tubuh Maesho Jenar, namun dalam kerja yang demikian keras dan tekun, hanya dengan minum saja, tanpa sebutir makanan pun, akhirnya tubuhnya menjadi semakin lemah. Tetapi tidak demikian dengan jiwanya. Perkembangan jiwanya bertentangan jalan dengan perkembangan tubuhnya. Semakin lemah keadaan tubuhnya, jiwanya bertambah membaja. Akhirnya, ketika pada suatu saat tubuhnya telah menjadi lemah benar karena telah berulang kali memperdahsyat Aji Sosrobirowonya, Maesho Jenar tidak lagi dapat berbuat banyak. Jasmaninya adalah wadak yang terbatas. Maka yang dilakukan kemudian adalah dengan tenangnya ia duduk bersila di samping patung batu itu. Ditutupnya ke-9 lubang tubuhnya. Matanya yang redup tertancap pada ujung hidungnya. Seolah-olah hilanglah dirinya, meloncat keluar dari tubuhnya yang lemah itu. Kemudian seolah-olah dirinya yang hidup di alam yang lain, itulah yang tak pernah mampu dilakukan oleh wadaknya. Gerakan-gerakan yang mempunyai watak yang agak lain dengan gerakan-gerakan yang pernah dilakukan di alam wadak. Tiba-tiba, diri Maesho Jenar dalam alam yang lain itu memancar dengan terangnya, menyinari tubuhnya. Pada saat itulah, maka Maesho Jenar merasa bahwa timbul sesuatu di dalam dirinya. Pada saat itulah, ia merasa menguasai benar setiap watak dari setiap gerak yang dilakukan oleh dirinya di luar wadaknya, yang sebenarnya adalah perwujudan dari kedahsyatan daya khayalnya dalam menekuni ilmunya, tanpa ikut sertanya wadak itu sendiri. Pada saat itulah Maesho Jenar menemukan suatu kekuatan yang jauh melampaui kekuatan wadaknya, dengan menguasai setiap watak dari setiap gerak. Sedang apa yang pernah dilakukan selama ini adalah penguasaan gerak itu sebagai suatu gerak jasmaniyah melulu. Pada saat yang terakhir, dirinya di luar wadaknya itu berdiri tegak di atas kedua kaki. Kemudian dengan gerak yang mengagumkan, menyilangkan satu tangannya ke muka dada. Mengangkat tangannya yang lain tinggi-tinggi. Ditekuknya satu kakinya ke depan, siap menghantamkan Aji Sosrobirowo. Pada saat itu, terasa seolah-olah wadaknya terbang melayang mendekati dirinya di luar wadak itu, sehingga jarak antara wadak dan kedahsyatan daya khayalnya dalam kebulatan tekad semakin lama semakin dekat. Pada saat pertemuan di antara kedua dirinya dalam bentuknya yang berbeda itu, Maesho Jenar mendapat suatu perasaan nikmat yang luar biasa. Perasaan yang tak dapat dilukiskan. Persenyawaan diri dari unsur-unsur yang seolah-olah memiliki watak yang berbeda itu telah memecahkan masa hidupnya selama ini. Kemudian seolah-olah lahirlah seorang Maesho Jenar yang baru. Pada saat itulah tiba-tiba bersenyawa pula gerakan-gerakan yang dilihatnya pada diri di luar wadaknya itu dengan wadaknya. Karena itulah maka yang ada kemudian hanya seorang Maesho Jenar dengan tubuh yang kurus pucat, tetapi berjiwa sekeras baja, berdiri di atas satu kakinya, satu tangannya menyilang dada dan satu tangannya terangkat tinggi-tinggi. Kemudian dengan satu loncatan lemah, Maesho Jenar mengayunkan tenaganya menghantam batu yang bertimbun-timbun menutupi pintu satu-satunya dari ruangan itu. Akibatnya adalah dahsyat sekali. Meskipun dengan tubuh yang lemah, namun kekuatan Maesho Jenar rasanya menjadi berlipat-lipat. Batu-batu itu pun segera pecah berhamburan, dan tampaklah kemudian sebuah lubang yang semula tertutup oleh guguran-guguran batu yang bertimbun-timbun, meskipun tidak menganga seluruhnya. Pada saat itu, pada saat Maesho Jenar sedang mengagumi tenaganya sendiri, terdengarlah sebuah suara tertawa yang lemah perlahan-lahan di belakangnya. Maesho Jenar terkejut bukan main, dan dengan segera ia memutar tubuhnya, menghadap arah suara itu. Tetapi pada saat itu, ruang di dalam gua itu sudah mulai gelap, sehingga Maesho Jenar tidak segera melihat sesuatu. Suatu latihan yang hebat. Tiba-tiba terdengar suara dari arah patung batu. Mendengar suara itu, Maesho Jenar seperti orang bermimpi. Kata-kata itulah yang sering diucapkan oleh gurunya.
Adakah patung batu itu benar-benar telah berubah menjadi gurunya? Sesaat kemudian kembali terdengar suara, "Beristirahatlah, hari masih panjang." Sekali lagi Maison Jenar tersentak. Gurunya selalu menasihatinya demikian kalau ia terlalu letih berlatih. Perlahan-lahan Maison Jenar melangkah maju mendekati patung itu. Ia menjadi ragu. Bagaimanapun juga, patung itu baginya tidak lebih daripada batu-batu biasa yang kebetulan dapat dipergunakan sebagai pancatan untuk memusatkan pikirannya. Tidak lebih daripada itu. Tetapi kalau tiba-tiba patung itu dapat berbicara adalah di luar nalar. Tetapi tiba-tiba Maison Jenar terkejut sekali. Ia melihat bayangan yang bergerak-gerak di belakang patung itu, dan di dalam relung itu dilihatnya pula bayangan yang lebih kelam dari sekitarnya. Cepat Maison Jenar dapat mengetahui bahwa di belakang patung itu ternyata ada sebuah pintu yang dapat ditutup dan dibuka, yang dibuat dari batu-batu pula, sehingga tidak diketahuinya sebelum itu. "Siapakah kau?" desis Maison Jenar bertanya. "Jangan bertanya demikian," jawab suara itu. "Seharusnya kau sudah tahu bahwa Maison Jenar datang menjengukmu." Mendengar jawaban itu, hati Maison Jenar tergetar. Tetapi sekarang ia sudah mendapat suatu keyakinan tentang dirinya, sehingga dengan demikian ia menjadi bertambah tenang. Maka katanya kemudian, "Adakah yang menarik hati bagimu sehingga kau perlukan menjenguk aku?" "Ada," jawab orang yang menamakan diri Maison Jenar itu. "Lewat lubang itu aku dapat mengintip apa yang selama ini kau lakukan." "Kau keberatan?" sahut Maison Jenar. "Tidak," jawabnya. "Aku tidak pernah keberatan terhadap kelakuan orang lain yang tidak merugikan diriku, apalagi tidak merugikan orang banyak. Apa yang kau lakukan tidak lebih dari sebuah pertunjukan yang menyenangkan." Meskipun Maison Jenar tidak senang mendengar kata-kata itu, namun ia masih diam saja. "Dengan pertunjukanmu itu aku pasti," sambung orang itu, "bahwa kau pernah membaca lontar kisah Mahabharata. Kisah seseorang yang tak berhasil berguru kepada seorang pendeta yang bernama Kumbayana. Orang itu yang bernama Bambang Ekalaya, atau lebih terkenal dengan nama Palgunadi, kemudian membuat patung pendeta itu. Pada patung itu ia berguru, dan akhirnya benarlah ia dapat menyamai kesaktian murid Kumbayana yang paling dahsyat dalam olah jemparing, yaitu Raden Arjuna." Maison Jenar merenung sebentar. Memang ia pernah mendengar cerita itu, dan apa yang dilakukan memang mirip sekali. Tetapi pada saat ia memulainya, ia sama sekali tidak pernah berpikir, apalagi sengaja menirukan apa yang pernah dilakukan oleh Bambang Palgunadi. Mengingat peristiwa itu, ia menjadi geli sendiri. Lalu jawabnya, "Kau benar, mudah-mudahan aku pun berhasil pula seperti Palgunadi." Tiba-tiba orang itu tertawa tinggi. Katanya, "Hahaha, kau benar-benar pemimpi. Yang bisa terjadi semacam itu hanyalah di dalam suatu dongeng saja. Dan kau agaknya ingin menjadi salah seorang tokoh dongeng-dongeng semacam itu." Maison Jenar mengangkat pundaknya. Jawabnya, "Aku tidak tahu. Aku hanya mencoba." "Bagus," sahut orang itu melengking dengan nada yang berbeda. "Aku akan melihat apakah kau berhasil," sambungnya. Setelah itu tiba-tiba ia meloncat maju. Meskipun ruangan itu sudah menjadi semakin gelap, namun Maison Jenar masih melihat orang itu menyilangkan satu tangannya. Tangannya yang lain diangkatnya tinggi-tinggi, sedang satu kakinya diangkatnya dan ditekuk ke depan. Maison Jenar terkejut bukan kepalang. Ia sama sekali tidak menduga bahwa dalam gerakan yang pertama, orang itu telah menyiapkan suatu bentuk aji yang mirip dengan ajinya, Sosro Birowo. Bahkan orang itu pun menamainya demikian. Dalam pada itu, Maison Jenar sadar bahwa kekuatan aji orang itu adalah sangat dahsyatnya. Beberapa hari yang lalu, ia menjadi pingsan karena benturan yang hebat. Sekarang, tiba-tiba orang itu akan mengulanginya kembali. Tetapi Maison Jenar tidak dapat berbuat lain daripada berusaha menyelamatkan diri. Karena itu, segera ia pun berbuat hal yang sama dengan tubuhnya yang lemah. Ia mengharap setidak-tidaknya
dengan perlawanannya itu akan dapat mengurangi tekanan yang dideritanya karena pukulan aji lawannya. Sesaat kemudian, ia melihat orang itu meloncat ke depan dan dengan derasnya mengayunkan tangan kanannya. Pada saat yang sama, Maesa Jenar pun dengan segenap kekuatan lahir batin yang disalurkan dalam Aji Sosrowirowo menghantam tangan yang terayun ke arah kepalanya itu. Maka terjadilah suatu benturan yang maha dahsyat. Dua macam kekuatan ilmu sakti yang oleh para pemiliknya dinamai Aji Sosrowirowo telah berbenturan. Dan benturan kali ini lebih dahsyat dari benturan kedua kekuatan sakti itu beberapa waktu yang lalu. Karena Maesa Jenar telah menemukan inti kekuatan ilmunya. Meskipun demikian, bagaimanapun juga, keadaan jasmaniah mereka mempengaruhi pula. Maesa Jenar yang telah sekian lama tersekap di dalam gua itu tanpa sebutir makanan pun harus berbenturan melawan seorang yang segar bugar. Namun pancaran kekuatan yang tersembunyi di balik kekuatan jasmaniah ternyata memiliki kemampuan yang gegirisi. Demikianlah, ketika benturan itu terjadi, ternyata kedua orang itu bersama terlempar surut. Orang yang menamakan diri Maesa Jenar itu merasakan pula betapa hebat pukulan lawannya, sehingga ia terpaksa jatuh sekali berguling. Barulah ia dapat tegak kembali. Tetapi dalam pada itu, Maesa Jenar sendiri terdorong jauh ke belakang sehingga tubuhnya membentur dinding goa. Setelah itu dengan lemahnya, Maesa Jenar terduduk di lantai. Tetapi dalam pada itu terbesitlah suatu perasaan yang aneh dalam dirinya. Meskipun ia terlempar sampai membentur dinding goa dan kemudian dengan lemahnya terduduk di lantai seperti orang yang kehilangan seluruh tulang-tulangnya. Namun dalam benturan itu ia tidak lagi merasakan percikan panas yang membakar seluruh tubuhnya seperti yang dialaminya dahulu. Juga kali ini pun kepalanya tidak menjadi pening, berkunang-kunang, dan ia tidak pingsan. Dengan demikian timbul pulalah suatu pikiran di dalam kepalanya. Seandainya keadaan jasmaniahnya tidak terlalu jelek, mungkin akan dapat mengimbangi pukulan lawannya. Tetapi di samping perasaan gembira yang membersit di dalam dadanya itu, ia pun menjadi cemas kalau-kalau lawannya itu akan mengulangi serangannya untuk membinasakannya. Meskipun ia sama sekali tidak takut mati, namun ia masih menginginkan untuk menurunkan ilmu perguruan pengging itu kepada Arya Saloka. Bersambung ke halaman 661.